Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, pelajaran akidah, pelajaran akhlak hari ini adalah masih melanjutkan tentang godop. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan materi juga tentang akhlak, ya, yaitu hadis yang patut kita renungkan. Ini saya bawa beserta syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Murru bi janazatin. Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Suatu saat Nabi dan sahabat melintas, ya, menjumpai jenazah sedang diusung. Ini saya sudah sampaikan sebenarnya, cuma kita lihat syarahnya. Fa'athnau 'alaiha khairan. Lalu sahabat memberi pujian kepada jenazah itu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkomentar terhadap pujian sahabat itu. Wajabat. Wajabat itu ya wajib, artinya wajib. Bahasa kita Jawanya itu kudu. Summa marru bi ukhra. Kemudian melintas lagi jenazah yang berbeda. Fa'athnau 'alaiha syarran. Lalu mereka memberi celaan, komentarnya buruk. Kalau tadi bagus, ini buruk. Faqala wajabat. Nabi kembali mengulangi kata yang sama, wajib. Ya, singkat kata beliau, wajabat. Tadi wajabat, sekarang wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar berkata, ma wajabat. Apa tuh wajabat itu? Ma wajabat. Apa yang wajib? Qala, Nabi menjawab, hadza asnaitum alai khairan. Jenazah yang tadi kalian memberikan apresiasi, ngalem-ngalem. Wah, bagus ini hidupnya begini-begini. Fa wajabat lahul jannah. Maka wajib surga untuknya. Ya, renungan kita hari ini, pagi ini. Wa hadza asnaitum alai syaran. Kemudian jenazah yang kedua berbeda komentarnya kan? Nah, kalian memberikan celaan-celaan. Fawajabat lahun nar. Maka wajib untuknya neraka. Lalu di akhir kata-katanya Rasulullah menyatakan antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Tuh, begitu tuh maknanya. Nah, supaya kita tidak meleset, kita mengambil syarah dari ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tercatat dalam Bukhari, Sahih Bukhari, hadis ke 1367. Ya. Kemudian oleh Muslim 949. Jadi hadis kalau sudah perawinya dua guru besar, Bukhari dan Muslim, itu tingkat kesahihannya udah nomor wahid. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Kita baca syarahnya ya. Lalu tadi kan komentar saya. Syarhul hadis. Istafallah ta'ala hadil ummat.
bi an arsaila khatamul mursalin wa sayyidan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memilih untuk umat ini rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum wa khususan sahabatil kiram. Begitu juga Allah sudah menentukan orang-orang tertentu menjadi sahabatnya. Jadi bukan kebetulan. Kenapa kita tidak dijadikan sahabat Nabi? Ya mungkin kita lembek, nggak pantas. Ya Allah mampu saja membuat kita lahir di saat Nabi hidup sehingga kita bergelar sahabat kan. Tapi Allah tahu persis kita tidak layak. Maka pemilihan orang-orang tertentu menjadi sahabat Nabi itu bukan kebetulan. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Tolhah dan lain-lain. Nah, Allah juga mentakdirkan sahabat-sahabat yang mulia syuhada'ahu fil ard, menjadi saksi-saksi Allah di bumi. Kama ja'alahum yaumal qiyamah syuhada'a 'alan nas. Sebagaimana Allah juga akan menjadikan saksi mereka itu di hari kiamat. Wa yashhaduna lil anbiya idza da'at umamuhum annahum lam yaqumu bitablighi risalati rabbihim. Maka mereka akan menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Nah ini aneh, ya. Para sahabat itu akan dijadikan saksi bagi nabi-nabi yang lain. Begitu juga kita. Jadi istilahnya kita datangnya belakang, tapi kemudian dilantik oleh Allah jadi wasit. Kira-kira bagaimana tuh? Wasitnya adalah, ini baru tiba. Ya, artinya wasitnya, kalau bahasa kasarnya pelanga-pelongo kayak kita. Tapi dilantik oleh Allah jadi wasit. Kuntum syuhada'a 'alan nas. Kamu akan menjadi saksi bagi manusia lain. Nas ini artinya manusia secara gender ya, secara genus ya, umum. Kita akan menjadi saksi untuk semua makhluk seperti kita. Apabila nanti umat lain tidak ngaku, ya, ketika nabi-nabi itu nanti akan disidang, saya sudah sampaikan bla 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 bla, tapi umatnya nggak ngaku, maka kita diminta oleh Allah untuk memberatkan atau meringankan. Bagaimana menurut Anda? Apa benar yang dikatakan oleh orang itu? Bahwa nabinya nggak nyampein, kan? Nanti kita akan menjawab salah. Padahal kita lahirnya belakangan. Ini sebuah kemuliaan ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa fi hadzal hadis yarwi Anas bin Malik. Nah, sekarang turun ke hadis ini. Hadis ini dirawikan oleh Anas bin Malik, annahu, bahwa dia lamma marat janazatun, jenazah atau janazah boleh. Ketika ada jenazah mahmulatun ila dafniha, lagi digotong mau dikubur, wal jenazah ismun lil mayyit fi na'is. Jenazah itu adalah nama mayit yang ada di keranda. Fa'athna 'alaiha as-sahabat. Sahabat memberikan apresiasi terhadap jenazah itu. Summa marat janazatun ukhra. Bukan. Kelewatnya. Fa'athna 'alai sahabat ridwanullah alaihim khairan. Lalu sahabat memberikan apresiasi pada jenazah dengan kebaikan. Wa dzakaru mayyita bi awsafin hamidatin. Artinya mereka menyebut-nyebut mayit yang sedang digotong itu dengan sifat-sifat yang bagus semasa hidupnya. Ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara komentar-komentar dari sahabat yang baik itu, Rasulullah mengucapkan wajabat. Tuh, ya. Sabatat lahul jannah. Artinya wajabat itu tetap baginya surga. Jadi Rasulullah hanya mengatakan wajib, kudu. Maksudnya apa? Kudu manjing surga. Summa marat janazatun ukhra. Kemudian melintas lagi jenazah yang lain. Fa'athnau 'alaiha syarran.
Lalu sahabat memberikan komen buruk. Wah, orang ini dulu begini-begini. Bi ausafin yakni wasafuha bima fi dzammun wa intiqasun. Artinya mereka memberikan sifat-sifat yang buruk semasa hidupnya. Wa makana yustara minhu bi ausafin wa akhlaq dzamima. Dan apa yang mereka dengar, yang populer mereka dengar, orang ini jelek. Padahal belum tentu kan? Cuma terkenalnya itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberi komentar wajabat. Wajabat lagi. Ai wajabalahul azab awil uqubat. Artinya wajib baginya azab atau sanksi hukuman allati yastahiquha bima syahidtum alaih. Wajib siksa, wajib sanksi dari Allah ya, karena apa yang kalian saksikan padanya. Tuh, gara-gara disaksiin tuh komentar, gara-gara komentar, ya kan gitu kan? Ya memang aslinya kita nggak tahu. Tapi komentar baik menyebabkan surga, komentar buruk menyebabkan neraka. Kita lanjutkan. Fasa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar heran. Ya jangankan kita, ya orang selevel Umarnya heran. Ma wajabat, apa yang wajib ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadza, Rasulullah menjelaskan, jenazah ini asnaitum alai khairan, kalian beri komentar baik. Jenazah ini, jenazah A ya, karena dua jenazah. Kalian boleh memberikan komentar baik, fa wajabat lahul jannah, maka dia wajib surga. Ya, terdengarnya sepele ya. Hanya komentar itu, komentar bisa menyebabkan akibat. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, sementara yang lain kalian beri komentar buruk. Fa wajabat lahun nar, maka wajib neraka untuknya. Tuh. Antum syuhada'ullah fil ard. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Tuh. Fa yuqbalu qaulukum fi haqqin man tashhaduna lahu au alaihi. Maka ucapanmu itulah yang dijadikan pegangan oleh Allah. Padahal Allah Maha tahu. Ya, ucapan baik akan berakibat baik, ucapan buruk berakibat buruk. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahadata ashabi li ahadin bil jannah. Maka Rasulullah menyatakan kesaksian sahabat itu menyebabkan orang masuk surga atau masuk neraka. Dalilan ala wujubiha. Bahkan Rasulullah mengatakan wajabat. Langsung wajib. Gara-gara komentar baik, wajib masuk surga. Gara-gara komentar buruk, wajib masuk neraka. Mengatakannya wajib lagi. Wa mana wujubil jannati li ahadin subutu halahu. Maksud dari wajib surga bagi seseorang adalah penetapan Rasulullah. Orang itu masuk surga gara-gara komentar dari sahabat. Tuh. Idz subutu huwa fi sihatil wuku kasyail wajib. Kalau subut ya, kalau Rasulullah mengatakan wajib, ya, Rasulullah itu tidak seperti kita. Rasulullah punya pengetahuan. Rasulullah punya akses wahyu. Berarti kudu orang kena orang itu. Gak bisa menghindar. Surga ya sudah, nggak ada pilihan. Kan itu baru kemungkinan. Nggak ada begitu. Tuh. Wal asru annahu la yajibu ala Allah syai'. Padahal Allah tidak bisa dikenakan wajib. Kan wajib itu berarti pembebanan. Ya, siapa yang bisa membebani Allah? Karena Allah bebas dari beban. Ya, karena Allah membebani bisa, tapi Allah tidak bisa. Siapa yang bisa membebani? Sebab yang membebani itu berarti lebih tinggi. Oh, ya, makanya kita disebut dengan mukallaf. Mukallaf tadi dipaksa. Mukallaf itu dibebani. Siapa mukallifnya? Pemaksanya Allah. Oh, kita lanjutkan. Balis sawabu fadluhu. Yang benar adalah pahala itu keutamaan Allah.
Wal iqab adluhu. Kalau siksa itu keadilannya. Jadi pahala itu adalah anugerah Allah. Maksudnya seseorang diberi pahala bukan karena upah. Ya, sebab kalau dilihat upah, kita berpahala contohnya. Itu karena kemurahan Allah, bukan karena upah. Sebab kalau upah kan kita sudah diberi hidup, belum bayar. Kita sudah diberi hidup itu kan mahal. Anda tanya rumah sakit, orang yang sudah mati, kaya raya, kepengen hidup sebulan, berani bayar berapa? Ini kan, kita diberi oksigen gratis, nggak bayar. Coba kalau dihitung, orang yang pakai tabung oksigen, tanya. Dipakai berapa jam itu satu tabung? Kalau kira-kira kita bernafas, hitungan tabung, waduh, mungkin nggak sampai seminggu bangkrut uang kita. Ya, belum lagi anak kita. Nah, kita lanjut. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang dia perbuat. Singkatnya, Allah tidak bisa dimintai tanggung jawab. Ala anna hadza tsana bil khair wa syarr liman athna 'alain nas fa kana tsana'uhum muttabiqan li af'ali man athna 'alai. Tapi mengapa Allah menuturkan akibat yang Allah akan berikan kepada orang itu bergantung kepada kesaksian. Nah, ini cerita dengan syahadat ya, kesaksian. Kenapa kok begitu? Fa ilam yakun kadzalik falaisa huwa muradan bil hadis wa qad qila innal mukhatabin bidzalika humus sahabat. Ada yang mengatakan ini khusus sahabat. Ini diberlakukan khusus sahabat. Tapi kan jenazah itu kan bukan di zaman sahabat saja. Soal jenazah mah orang meninggal kan bukan di zaman sahabat. Lah orang sekarang tuh yang memberi komentar siapa? Ya teman-temannya. Gitu. Ini yang berpendapat bahwa ini berlaku untuk umum itu tentu lebih dimenangkan. Kita lihat ya. Wa man kana fi sifati minal iman li annahum yantiquna bil hikmah wa yaqtasu bidzalika bithiqati wal muttaqin. Nah, karena yang menilai itu muttaqin. Jadi wasit-wasitnya itu yang memberikan komentar orang baik. Kalau orang baik menilai orang itu baik, maka Allah akan memberi surga atas komentarnya. Kalau orang baik menilai orang itu buruk, ya, maka orang itu ditetapkan hukuman oleh Allah. Apa maksud dari hadis ini? Kesimpulan, innal muslimin idza syahidu bil khair lil mayyit faqad athbatu lahul haq bil jannah. Artinya ini kesimpulannya. Kaum muslimin jika mempersaksikan, memberikan testimoni baik pada seseorang, maka testimoni itu akan dijadikan alasan oleh Allah seseorang masuk surga. Tuh, syahadat istilahnya. Sebaliknya, jika seseorang diberi testimoni oleh sahabat-sahabatnya, teman-temannya buruk, maka testimoni buruk itu menyebabkan orang masuk neraka. Ya. Jadi hadis ini menginspirasi kita tambihu alal ihsan ilan nas. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tujuannya apa? Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tujuannya apa? Nah, itu bagus. Ini kan kita lagi diskusi. Kita renungan bersama ini. Karena kita masih diberi hidup. Jadi Anda jangan menyepelekan pendapat orang. Mau bener dewek lah sebodoh lagi. Nggak bisa. Baik pada semua orang itu akan menyebabkan dia memberi kesaksian. Yang sering saya katakan, ya kita orang baik. Tapi siapa yang memberi saksinya? Siapa? Kamu orang baik itu saksinya mana? Allah butuhkan walaupun Allah Maha tahu. Maka saya sering katakan bahwa sebenarnya momen terbaik itu sekarang. Karena sekarang itu menentukan surga. Kalau kita sudah di sana, dapat hukuman, udah nggak bisa berubah, paten sudah. Waduh nyesel saya. Nggak bisa. Tapi kalau nyesel di sini, masih diberi hidup, bisa kita melakukan perbaikan. Nah, akhir dari komentar ini katakan, wa idhar khair. Harus melahirkan kebaikan, ngaton, perlihatkan bahwa Anda orang baik. Tuh.
Wa adam idhari su, jangan berbuat buruk. Nah, sebab kalau kita berbuat buruk pada orang, nanti orang itu akan memberi kesaksian buruk. Semakin banyak saksi kebaikan, semakin mungkin kita masuk surga. Tuh, saudara, pentingnya kenapa kita harus sholat berjamaah, ya kan? Kalau kita beralasan, enggak lah, saya kalau sholat berjamaah itu ria. Enggak bisa. Tapi Anda juga ingat, ada namanya surat Al-Ma'un. Ya, orang yang sholat diancam. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Tapi jangan dipotong sampai di situ. Anda ada lanjutnya. Alladzina hum fi salatihim yura'un. Sahun, orang yang lalai sholatnya. Jadi antara sholat, perbuatan ritual dan sosial itu nggak nyambung, nggak connect. Orangnya taat, tapi galak sama orang, perangat, saya sudah sering ngomong. Itu harus ditindaklanjuti dengan sikap yang baik. Gitu loh. Ini renungan buat kita. Maka termasuk jangan marah, sebab marah ini akan memberi kesaksian buruk. Orangnya masalah cuma marahan, cumanya itu tuh nggak enak. Ya, maka kita diminta lawan dari marah, ramah, atau orang Indonesia, ramah. Menyegerakan kesaksian. Kesaksian itu nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat sebenarnya. Akan ditanya di akhirat. Kan orang itu nanti disidang oleh Allah, dihadiri oleh banyak orang. Diadili, bla bla bla. Bagaimana kalian menyaksikan orang ini? Bukan hadzal mayit, hadzal hayy. Bagaimana kalian, menurut kalian orang ini? Khair. Semuanya bagus, bagus. Karena itulah masuk surga. Tuh. Allah menutup mata, bahasa manusia, menutup mata. Allah sendiri tanpa kesaksian tahu. Tahu, Allah Maha tahu kok. Sekecil apapun Allah tahu. Tapi kenapa Allah membutuhkan hisab, mizan? Kenapa? Allah kan punya hak prerogatif. Ya kan? Orang yang terlihat jahat dimasukkan ke surga. Apa susahnya? Kayaknya jahat itu. Ya, apa ini kepentinganmu? Apa hakmu melarang aku? Surgaku. Sebaliknya, orang sesoleh apapun masuk neraka, nggak adil ini. Apa maumu? Apa hakmu melarang? Nerakaku, ya, hamba-hambaku. Maka itu yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika disidang. Wahai Isa, nanti di akhirat, apa kamu yang nyuruh umatmu untuk mengatakan kamu dan ibumu adalah keluarga Tuhan istilahnya. Ibumu adalah istriku, kamu adalah anakku, kamu yang ngomong. Lalu Nabi Isa mengatakan, apa yang aku katakan pasti kamu sudah tahu. Engkau adalah Maha tahu. Maksudnya, lah aja api-apian gitu kan. Wong Maha tahu jenanya itu kan. Ya kan? Ini namanya nyoal. Kayak guru, berapa tuh? Ragu. Bapak kan ustadz, masa tanya saya? Ya nyoal artinya. Kamu yang mengatakan, menyuruh umatmu mengangkat kamu dan ibumu sebagai Tuhan. Ya Allah, semasa hidup saya lempeng-lempeng aja kan kau menyaksikan. Tapi saya tidak kuasa mengatur mereka setelah saya tiada. Aku sudah tidak di tengah-tengah mereka. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka karena kesalahan mereka, fa innahum ibaduk. Tuh, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau ampuni mereka, fa innakal ghafurur rahim. Maka engkau itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terserah. Mau disiksa, kalau disiksa ya pantas. Tapi kalau engkau mengampuni, lebih pantas. Karena engkau pengampun dan penyayang. Tuh ya, jadi itu jadi bahan renungan buat kita.
Kenapa kita perlu baik kepada semua orang? Karena itu begitu. Jadi nggak perlu kita menunjukkan kecurangan kita, nggak perlu. Jadi kalau kita tetap lurus, diajak untuk curang nggak mau, nanti orang itu juga memberi kesaksian. Saya tahu bahwa dia orang adil. Wong dulu saya pernah rayu dia nggak mau. Nah itu, begitu maksudnya. Ya, jadi nggak selalu menuruti orang. Orang itu menginginkan jahat, kita nggak mau. Nanti dia memberi kesaksian. Saya saksikan dia orang baik. Wong dulu saya ajak dia berbohong nggak mau. Saya ajak untuk curang dia nggak mau. Tuh, dia memberikan kesaksian juga nantinya. Ya, yang memberi kesaksian tuh banyak. Di antaranya tempat, ruang yang kita isi. Nah itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hati-hati tuh mengucapnya akhbaraha. Kalau Anda bacanya ahbaraha, maknanya sudah berbeda. Hari ini bumi akan bercerita, ya, kabar-kabarnya. Itu kalau dibaca akhbaraha, sebab bentuk mufradnya khabar. Tapi kalau Anda baca ahbaraha, pendeta-pendetanya itu. Ahbar itu pendeta artinya. Ahbar pendeta, akhbar kabar. Ya, beda dikit tuh jadi. Ada ngoroknya, akhbar gitu. Ya. Yauma idzin tuhadditsu, pada hari itu akan cerita akhbaraha, bumi akan cerita kabar-kabarnya. Makanya kita disunahkan berpindah-pindah tempat. Jangan kayak kapling tuh, kayak tetangga kita. Naruh sejadah situ aja. Mana tuh? Sana. Sekali-kali jadi imam. Siapa tahu yang duluan yang pernah jadi imam, ya kan duluan. Lah selisihnya boleh jadi bukan berhari-hari, bisa berbulan-bulan, kan lumayan. Saya sama suka, kamu bulan depan. Tuh kan? Udah beda, makanya menangi gitu loh, bahasa Jawa itu menangi. Siapa tahu Allah memberikan prioritas. Yang dulu suka infak siapa? Dapat. Orang-orang mengantri, yang infak dulu dapat. Yang dulu suka ngimami, dapat. Begitu. Menangi gitu loh. Ya. Sholat juga tempatnya berbeda-beda. Ya soft awal, tapi yang paling jitu, yang paling dekat dengan imam. Sentralnya sholat berjamaah itu imam. Bukan yang di soft awal, bukan. Kalau Anda soft awal jauh dengan imam, itu tidak lebih baik daripada yang di belakang. Ya, Anda soft awal tapi medit di sana. Ujung maunya di pojok terus. Namanya juga mojok. Maunya mojok terus di sana. Dibandingkan dengan yang berdiri di belakang sini nih. Pas udah penuh bilang. Kan ukur tuh, diukur nanti oleh malaikat. Diukur. Malaikat nggak perlu bawa ukur ya. Langsung teret udah ketahuan. Sama dengan binatang itu kucing. Kucing kalau mau mancal, dia ngukur nyampe apa enggak. Mau mancal tuh, pager tuh. Atau ada binatang yang dia mau tangkap, itu sudah ngitung dulu, dia kan mikir dulu, Anda lihat tuh. Sebelum action kan dia merenung sebentar kan, itu menggunakan alat ukur. Wah, nyampe. Sensor. Jadi malaikat nggak perlu, mana meterannya? Nggak perlu. Seperti yang terjadi kemarin, orang tobat tuh. Ya, ada jawara sudah membunuh 99, datang ke kiai, ulama. Masih adakah pintu tobat buat saya? Emang kenapa kamu? Saya udah bunuh 99. Waduh, itu mah nggak ada. Terlalu itu mah. Dibunuh pisan, tak jangkepi. Tak jangkepi 100. Ketemu lagi ulama yang tidak gegabah. Apa yang nggak bisa diampuni oleh Allah? Begitu. Semua bisa. Angka itu tidak ada artinya bagi Allah.
Anda dosa sebanyak buih lautan, tidak ada artinya bagi Allah. Sebab Allah Maha Pengampun. Pergilah. Jadi gimana saran Anda? Pergilah berguru ke sana. Dia tunjuk seseorang. Baik, saya turuti. Nah itu setelah dia siapkan semuanya, dalam perjalanan, maut datang. Berebutlah dua malaikat. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin ya. Siapa yang lebih berhak menangani jenazah ini? Sayalah, kata malaikat azab. Saya. Wong dia penjahat tuh. Wah, nggak bisa. Wong dia udah mau tobat. Bertengkar dua malaikat ini. Bukannya ngurusi jenazah, malah bertengkar. Lapor pada Allah. Ya Allah, siapa yang lebih berat? Udah ukur aja. Ukur. Jarak orang itu dengan tempat dia bertobat itu lebih dekat atau lebih jauh? Dari start sampai finish. Nah, ternyata lebih dekat ke tempat ulama yang dituju. Maka berarti hak malaikat rahmat. Jadi kenapa disebut malaikat rahmat, saudara? Syekh Utsaimin mengatakan perlakuan awal seseorang masuk ke alam akhirat yaitu meninggal. Ya. Jadi kalau nanti dikubur didatangi oleh malaikat dengan sopan, senyum, alamat bagus. Jadi kalau udah bagus pertama, kesononya bagus terus. Sebab menurut anunya begitu, jadwalnya itu. Ya. Jadwalnya begitu. Apa namanya itu? Ya jadwal lah. Seseorang meninggal itu rohnya diambil. Kalau orangnya bagus ya, diambil oleh malaikat rahmat, dibawa ke surga, dicuci di sana. Dimandikan di sana. Lalu dikembalikan lagi untuk dimandikan. Sehingga ketika malaikat mungkar dan nakir datang, ya, maka dia menaburkan wangi surga. Jadi malaikat sudah mengenal, wah, surga ini mah. Wanginya khas. Ya, parfumnya itu, parfum surga khas. Jadi malaikat sudah mengenali. Kita perlakukan dengan lembut. Ya kan? Kamu kan ingatkan dulu ngaji kan, siapa Tuhanmu? Nah, begitu pelan. Man robbuka. Ingatkah kata-kata itu? Dulu kan pernah ngaji. Aduh, mungkin rada celeng kali ya, baru bangun sih. Waduh, ya udah usianya udah lansia lagi. Waduh. Nah, itu tapi diperlakukan dengan lembut. Siapa Tuhanmu? Kan 3 itu. Sehingga itulah yang menginspirasi ulama mengarang kitab Ushulus Tsalatshah. 3 dasar. Karena yang ditanya 3. Man robbuka. Hati-hati nih yang ditanya pakai bahasa Arab. Anda harus tahu bahasa Arab ya. Man robbuka. Apa itu man robbuka? Tapi jangan terlalu percaya saya. Karena ini bahasa semua orang ya. Ini supaya menggairahkan Anda berbahasa Arab aja. Man robbuka. Siapa Tuhanmu? Nah, dia bisa jawab, ingat. Allahu Rabbi. Wa madinuka. Apa konten agamamu? Diceritain, yang saya tahu Islam tuh begini. Bukan sekedar menyebutkan Islam agamaku, tapi kontennya apa? Ya, jadi kalau saudara lihat soal di SD, di SMP, SMA dan perguruan tinggi itu makin tinggi makin sedikit. Ya, soal kalau di SD banyak tuh, bisa 50 kalau ujian tuh. Maka SMP berkurang. Nanti di tingkat fakultas, kadang-kadang cuma 1 Pak, persoalannya. Contohnya pelajaran munakahat tentang pernikahan. Pertanyaannya begini, apa yang kamu tahu tentang pernikahan? 1 doang. Pertanyaan cuma 1, apa yang kamu tahu tentang pernikahan? Nah, sama dengan malaikat, apa yang kamu tahu tentang agamamu? Oh, agama saya Islam, ajarannya bla bla. Itu bisa jawabannya bisa beda-beda. Terdiri
garis besarnya ini, aturannya begini. Nah, yang kita dapat dalam kajian, semakin banyak, asal benar ya, semakin nilainya tinggi. Iya benar, contreng. Ah iya benar. Pantas saja masuk surga. Malaikatnya sudah begitu. Ngaji, adulah, Masjid Hidayatullah. Pede aja gitu. Ya kalau kita nggak pede, ngapain datang? Kita harus yakin, walaupun keyakinan itu ada pada Allah. Kita buat saja nego. Nanti kalau Anda jadi saksi, katakan yang baik-baik tentang saya. Begitupun saya. Janjian dulu di surga. Di dunia. Kan tadi saya udah ngomong, kita bisa request akhirat. Kita buat ini, gladi resik, gladi kotor. Nanti kalau ditanya ngomongnya begitu. Kayak orang kan ngomong, kayak bisa ditipu aja. Itu tadi itu. Kesaksian itu akan diambil. Nurani kita nggak bisa dibohongi. Rekaman Anda terhadap seseorang sudah ada di hati. Kalau diambil sudah ada. Siapa saya? Contohnya saya nggak ada, Pak Syafi'i ditanya. Kenal Pak Hidayatullah? Kenal. Pasti sudah tergambar pada. Oh dia suka ngajar pagi itu, pada subuh. Pasti begitu tuh. Orangnya begini, tinggalnya di sono. Itu kesaksian semua. Itu akan diambil. Catatannya. Nah kalau catatannya itu baik, maka Allah gara-gara kesaksian itu memasukkan ke surga. Ya kita bisa nego sekarang, bisa mupakatan. Maka Anda perlu tampil menjadi orang baik. Jangan baik di rumah terus, jangan. Sholat, iya di rumah. Kenapa? Nggak mau riya? Jangan. Kalau yang wajib, dianjurkan, diperlihatkan. Yang wajib-wajib. Contohnya syahadat. Syahadat kan rukun Islam pertama. Ya, kenapa nggak bisa ngumpet aja? Kan urusan kita dengan Allah. Nggak bisa. Ada ayat dalam surat Yasin. Inni amantu bi rabbikum. Aku beriman kepada Tuhanmu. Fasma'un. Dengarkan aku. Berarti kan ada teman yang dengar. Jadi harus tunjukkan. Sebab ada efek hukumnya. Kalau kita nggak tahu dia bukan muslim, nanti matinya itu kita nggak sholatin nantinya. Terus jenazahnya nggak akan dikubur di kuburan orang Islam. Kesaksian begitu. Terus kalau mau nikah, saya nggak boleh, kayak bukan Islam. Nah, itu. Jadi banyak tuh. Ya, efek hukumnya banyak. Jadi kita perlu menunjukkan diri bahwa kita orang baik. Maksudnya bermasyarakat, jangan menyendiri. Nah, kita sekarang ke materi. Ya kadang-kadang begini, gara-gara imbauan soft depan sebelah kanan, jadi jomplang. Kanan semua tuh. Dia kanan, dia nggak memilih kiri. Dia mengira soft awal di kanan diisi penuh. CD-nya nggak ada. Dia lupa yang dinilai oleh Allah adalah yang terdekat dengan imam. Jadi kita kalau harus milih itu yang terdekat sebenarnya. Nanti ya di kajian-kajian ulama aja. Tapi itu kita disarankan memang kalau ngisi soft awal dulu, penuhi. Soft awal dulu. Nah, kalau kita harus pilih mana soft kanan apa soft kiri, yang terdekat dengan imam. Itu. Yang bernilai di sisi Allah itu yang terdekat dengan imam. Sebab kalau kita dekat dengan imam, kita bisa memantau. Kita bisa memantau gerak imam. Gitu. Walaupun kita disarankan soft awal. Soft awal. Sebab kalau soft awal diisi, ini kalau melebar, kalau ini sedikit ini. Kalau sampai Masjid Nabawi itu, waduh, panjang banget. Itu. Jadi disarankan begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang mendengar tuh soft kanan, kita ke kanan, semuanya diisi kanan.
Kita lupa yang terdekat itu aturannya begitu. Depan dulu, terus yang kedua. Kanan apa kiri? Kalau kita lihat, contohnya gini, kanan, gara-gara kita milih kanan, ya mungkin ini tidak berlaku untuk sop pertama kali ya. Gara-gara kita milih kanan, yang kiri nggak ada. Tuh, kalau kita atur deh, ya, udah penuh, terus kita harus membuat titik. Titik mana yang kita harus isi? Di belakang imam. Bukan sebelah kanan, bukan. Kalau saf awal udah penuh, kita kan harus menarik orang. Tapi orang ditarik belum tentu siap. Ditarik ya, malah marah ntar. Kalau kita melihat saf awal udah penuh, kita ada di saf kedua, kan suruh narik orang. Nah ini persoalannya ditarik ngerti nggak? Kalau dia ngerti dia mundur kan? Tapi kalau dia nggak ngerti, nah kita titik awal yang kita harus isi itu adalah belakang imam. Jadi saf awal penuhi, mungkin itu berlaku untuk saf kedua. Jadi sentral dari sholat berjemaah itu dari imam. Maka kita diusahakan kalau bisa sholat tuh ngelihat imam. Kan itu tidak mungkin terjadi kalau kita jauh. Ya artinya kita bukan di saf-saf rendah kan. Kalau safnya jauh nggak kelihatan imam. Makanya di promosinya dekat imam. Ini ada aturannya lah sebenarnya. Saf awal penuhi dulu, saf kedua. Tapi kalau kita milih saf kedua, di mana yang kita mulai titiknya? Paling dekat dengan imam. Ya, kalau kita milih kanan bisa, kiri bisa. Tuh, mana yang Anda pilih? Yang dekat dengan imam. Itu. Kanan apa kiri? Sama-sama banding. Yang dekat dengan imam yang mana? Jadi nanti akhirnya formasinya akan berimbang. Ya, contohnya kita dapati saf kedua kanan penuh. Kanan tuh sampai penuh. Kiri nggak ada. Nah, itu orang nggak tahu bahwa yang utama itu yang dekat dengan imam. Jadi harus ngisi ke kiri, kanan kiri berimbang. Oh begitu. Terus yang kedua, kalau sholat sendiri tidak ada selisih dengan imam. Ini yang patut dikoreksi selama ini. Kita kan selalu memberi tempat imam majuan. Ya, maju itu jika kita makmumnya dua. Kalau kita makmumnya satu, imamnya satu, posisinya gimana? Rata. Nggak ada selisih. Ya kita kembali sini. Udah ngerti ya? Nah itu, kita perlu kesaksian saudara. Jadi itu penting buat kita. Perlu sering-sering nongol. Jangan diam-diam aja. Iya, store muka. Malaikat lebih banyak hadir di lebih banyak hadir di masjid. Orang sekarang guru aja dikasih jadwal hadir suruh tanda tangan ya di kantor. Ini kan heran nih, ditanya apa-apa nih rahasianya supaya sebelum ke kelas ngantor dulu. Bukan ditujukan pada saya, yang pendatangan saya heran. Dong, saya datang kan udah tahu orang dijemput. Kenapa harus di absen lagi? Itu kan. Nah, ini sebenarnya pembelajaran pada guru-guru yang ngamar tuh. Di sana kan ada guru yang nginep supaya memulainya dari kantor dulu, baru ke kelas, bukan dari kamar ke kelas. Gitu. Maksudnya ada peresmiannya. Kita bisa saja sholat sendiri, tapi Anda kan nggak ngantor. Ini kan kantor Allah kan Baitullah. Ini kantor nih. Iya. Punten saya sholat gitu kan. Berjumpa dengan Allah kan Baitullah namanya. Masjid. Balik kita ke sini. Pendapat-pendapat ulama tentang godop. Kita lihat sedikit lagi ya. Qala Ja'far bin Muhammad al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci segala keburukan. Ya.
Kemudian Abdul Malik bin Marwan, wa idza lam yaghdab rajul lam yahlum li anal halim la yurafu ila indal ghadab. Kelakuan seseorang bisa dideteksi saat marah. Sebelum marah susah terdeteksi mana orang baik, mana orang jelek. Tuh katanya. Tapi kita akan tahu ngelihat marahnya gitu. Ya, nanti ada kriteria memilih pemimpin. Suatu saat ada orang setor nama kepada Umar bin Khattab. Setor nama. Nih. Pak Umar, jadi kalau kita ya, tolong ini jadikan pejabat. Lalu Umar bertanya, "Kenapa kamu menyodorkan nama itu? Apakah kamu pernah musafir dengannya?" "Belum." "Kamu pernah transaksi dengan dia? Join transaksi?" "Belum." "Oh, kenapa kamu setor nama?" Orang dia tidak akan diketahui baik buruknya sebelum dekat. Itu kalau di sini marahnya. Kamu pernah melihat marahnya bagaimana? Contohnya ini kan, kalau di sini marah nih. Jadi salah satu cara untuk mengetahui kebaikan orang, kita lihat marahnya. Dibuat marah. Orang marahan wong itu. Demikianlah kajian pada pagi ini. Semoga kita selalu terus mengupgrade diri menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah memberikan keselamatan dan pengayoman kepada kita sehingga kita terhindar dari syubhat dan syahwat, terhindar dari segala musibah. Semoga Allah memudahkan hidup anak kita, mentakdirkan mereka menjadi saleh dan salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.